SMA banyak banget sih kalau SMA tuh udah kayak saya cuma bilang tuh kalau ditanya pengen jadi apa, dulu tuh malah langsung to the point pengen jadi artis gitu. Wah, Bahkan saya siap. tulis kalau nggak salah waktu itu saya tulis di buku akhir sekolah itu. Selamat datang di Cakra Podcast SMA 1 Magetan. Halo Sobat Cakra, kembali lagi di Cakra Podcast. Gimana nih kabar teman-teman semua hari ini? Semoga semua hari ini pada spektakuler ya. Karena di episode kali ini kita kedatangan tamu nih yang spesial banget, super duper spesial ya kan Mas ya. Nah di sini kita lagi sama Kak Isa Bajai, seorang alumni SMA Negeri 1 Magetan juga nih, Iya. dan juga entertainer hebat dari Indonesia. Wah gimana nih Mas kabarnya? Alhamdulillah baik. Wah siap, alhamdulillah. Boleh dulu Kak disapa teman-temannya dan juga memperkenalkan diri sekalian Kak. Panggilannya apa tadi? Kak Isa, apa? Enggak, panggilan buat teman-teman penontonnya. Sobat Cakra Kak. Sobat Cakra, halo Sobat Cakra, saya Isa Baje kalau disebutnya sekarang. Kalau nama asli saya Isa Wahyu Prastantio. Saya lulusan Semusa 1 Magetan angkatan 2000. Milenium. Udah lama ya Kak berarti. Wah, Udah 22 tahun berarti ya. Iya betul juga. Masuk sini pangkling nggak nih Mas? Pangkling secara Semas-masanya. tempat sih iya sih. Ada beberapa kan tambahan. Cuma kalau kelas-kelas lamanya ya masih sama. Yang bikin pangkling itu seragam-seragam kalian tahu kan, itu udah kayak pakai alma mater apa, kalau kuliahan itu pakai jaket alma mater Iya, ya namanya. betul. Iya, jadi Udah kayak anak kuliahan gitu anak ya, Kak? kuliahan. Oke, mengenang masa putih abu-abu nih Mas, alias ya SMA ya kan. Nah itu apa sih yang paling berkesan banget buat Kak Isa? SMA banyak banget sih kalau berkesan. Ya SMA tuh udah kayak ya kita harus belajar, kita masih harus seneng-seneng. Jadi menurut saya pengalaman paling hebat juga SMA tuh. Mungkin pengalaman yang pertama kali saya masuk SMA di sini, tadi ada kebetulan kesini kan tadi bareng Bu Endang. Itu Bu Endang nggak percaya kalau saya tuh anak sini, orang Magetan. Jadi saya agak selalu berupaya begitu masuk berbahasa Indonesia baik dan benar. Jadi dikiranya benar-benar anak dari Jakarta. Padahal itu cuma baru liburan dari Jakarta doang sih. Gitu. Siap. Oh iya nih Kak, denger nih Kak Isa pernah ikut teater waktu SMA, bener gak tuh Kak? Iya, aku jadi kalau ada pentas seni beberapa kali itu aku selalu membantu. Dalam arti diajak tuh selalu mau gitu. Bahkan kadang kalau istilahnya nggak ada peran, saya mau dong ada apa aja mau deh bantu gitu. Wah, Ya. dan itu ada pengaruhnya nggak sama profesi Kak Isa sampai di titik sekarang ini? Ya ada, jadi menambah kepedean lah. Jadi tampil di depan umum dilihat sama teman-teman waktu itu, mengasah kepedeannya aja sih. Bahkan kan kadang meminta saya. Kalau nggak dapat iya. peran, saya meminta peran. Wah, paling memorable banget ya Kak. Iya. berarti. Nah, di sini tuh aku jadi penasaran nih lihat figur Kak Isa sebagai seorang entertainer hebat gitu kan ya. Nah, menjadi seorang entertainer itu udah jadi mimpi Kak Isa sejak kecil atau gimana nih Kak? Sebenarnya kalau mimpi enggak sih, jarang mimpi. Enggak gini, aku tuh dulu awalnya tuh selalu ditanya itu kan, kalau teman-teman cita-cita tuh kalau di rumah tuh kalau nggak jadi angkatan, jadi dokter, jadi ya seperti halayak umum lainnya. Saya cuma bilang tuh kalau ditanya pengen jadi apa, dulu tuh malah langsung to the point pengen jadi artis gitu. Wah, Bahkan saya siap. tulis kalau nggak salah waktu itu saya tulis di buku akhir sekolah itu, aku nulisnya jadi cita-citanya artis. Kayak buku tahunan gitu Iya, ya buku Kak? tahunan jadi. Wah, Jadi cuma siap, sebenarnya siap. pengen beda di antara teman, tapi nggak, waktu itu nggak pikir untuk beneran jadi artis, enggak. Biar jawabnya beda aja. Dan bermimpi itu sebenarnya boleh extraordinary gitu ya Boleh, kan Kak? bebas. Betul. Oh ya Kak, ada alasan tersendiri nggak sih akhirnya Kak Isa berkecimpung di dunia entertainment ini? Akhirnya kayak mau menuju ke sini gitu? Alasan sendirinya ya apa ya? Jadi yang lainnya harusnya aku kerjain nggak bisanya kayak cuma di situ gitu awalnya. Itu juga nggak sengaja kok. Jadi sedikit flashback kenapa saya bisa masuk ke entertainment itu juga orang-orang sekitar yang lihat. Jadi ada audisi waktu itu, namanya audisi API, audisi pelawak TPI waktu itu, bukan audisi pelawak Indonesia. Itu ada iklannya di TV, itu yang ngabarin malah kakaknya temanku, si Isa suruh ikutan tuh, kayaknya cocok gitu. Jadi orang lain yang
menilai kayaknya di situ cocok gitu. Wah, sampai akhirnya di titik sekarang ini Iya, gitu ya, akhirnya Kak. gitu. Wah, oke. Nah, aku juga jadi penasaran nih denger cerita Kak Isa ikut audisi itu dan lain sebagainya. Lika-likunya tuh kayak gimana sih, Kak? Kalau audisi yang masih aku tuh ikut audisi tahun 2005. Dulu tuh kayak masih pure dari benar-benar kita audisi. Nggak banyak gimmick, nggak banyak kayak ya sekarang kan ya, di TV itu juga banyak ya nggak tahu lah, aku juga nggak bisa terlalu ngomong yang gimana gitu, jadi nggak terlalu banyak drama, bener-bener yang pure kita audisi gitu, dinilai dari penonton, ditentuin atau dijuriin sendiri sama penonton gitu. Jadi dulu tuh masih ngerasa kayak bener-bener kita ya sekolah ujian ditentuin sama orang gitu, Jadi kayak ngevote gitu. Iya ngevote, nggak banyak bermain drama dengan kayak yang kekinian dulu belum ada sih. Oh ya Kak, siap. Kalau audisinya itu audisi untuk menjadi aktor atau komedian Enggak. atau gimana Kak? Waktu itu audisinya tuh API, audisi pelawak TPI, jadi agak menjurus ke komedian lah, maksudnya menjurus ke humor. Kalau ke aktor itu kita beda lagi ceritanya, jadi kita begitu masuk API udah selesai, ya istilahnya kita udah lulus lah dari audisi itu, kita lumayan ada di TV, radio, media cetak lainnya, iklan segala macam. Nah, ada satu PH yang kebetulan dipunyain sama Deddy Miswar itu mengajak kita untuk main sinetron. Waktu itu sinetron religi. Dari situ kita belajar belajar acting untuk menjadi aktor. I see. Siap Kak. Keren banget sih, I swear to God. Oh ya Kak, karena ini ngobrol-ngobrol santai, kalau Kakak mau minum juga mau Boleh, dari Kak? tadi aus. Saya berangkat hujan, ternyata di sini panas. Iya betul. Siang-siang udah. Wah, Ini kenapa namanya Cakra sih? Apa panjangannya? Cakra Podcast. Sebenarnya nama unik dari sekolah sendiri sih. Oh Kak. gitu. Iya. Apa? Cakra itu apa gimana? Nama uniknya gimana maksudnya? Nama unik. Oke, aktif kreatif Kak, artinya iya. Aktif dan kreatif. Ya. Iya. Nah, masuk Cakra Podcast ini Kakak juga pangling gitu Kak. Wah, ini program apa nih? Bukan pangling lagi kok. Ada-ada aja nih, sama gue udah ada podcast sih ya. Emang sekarang lagi zaman podcast sih, tapi ya salut aja udah ada gitu. Iya, siap. Ini sebenarnya juga baru dibentuk tahun lalu. Tahun Kak. lalu. Iya, 2020 sih. 2020 aku masuk sini, oh ini ada ruangan baru Ya. gitu. Oh iya Kak, kalau waktu Kakak akhirnya menapakkan kaki di audisi waktu dulu itu, ada pikiran Kak kalau apa? Oh ini aku bakal lolos nih apa gimana gitu? Kalau yakin bakal lolosnya sih enggak sih, pokoknya ikut audisi. Waktu itu ikut audisi itu karena kan ditelepon kakaknya temen tadi yang ceritain. Iya. Ternyata begitu saya nelpon ke TPI, karena lihat iklannya waktu itu karena itu acara belum mulai, iklannya itu adanya cuma di tengah malam, bukan di acara-acara prime time. Jadi tengah malam besok paginya saya telepon, ternyata harus minimal 3 orang. Saya nggak boleh sendiri 3 orang. Nah, saya menghubungin teman saya itu yang kebiasaan nge-MC di kampus bareng bertiga. Saat itu ya biasa aja, kebetulan karena mereka udah kerja ya, saya belum. Jadi nggak ada kepikiran untuk lolos apa nggak ada. Cuma kalau untuk cerita itu ada sedikit. Jadi begitu kita audisi pertama kali untuk lolos apa enggak doang nih, dari kan Jakarta ada perwakilan berapa ratus grup gitu. Iya. Setelah audisi pertama kali itu kebetulan saya buang air kecil gitu ke toilet, ketemu Mas Tukul. Nah, Mas Tukul di toilet tuh bilang, grup lu bagus, lolos. Nah, udah dikasih tahu dari situ di toilet. Jadi waktu itu agak kepedean, wah juri aja ngomong gini, satu nih kan ada 3 juri itu waktu itu. Ya mudah-mudahan yang 2 juri itu juga mengiyakan gitu. Betul. Terus akhirnya lolos beneran ya? Lolos kan, Kak? beneran, dan itu baru audisi berjalan, kita itu namanya di karantina. Jadi kita semua grup dikumpulin gitu kayak model villa gitu, beda kamar-kamar. Dari mulai Kamis sore masuk, terus kayak Jumat pagi tuh pembedahan naskah. Nih judulnya ini, lu bakal bawain kayak cerita daerah. Jumat, Sabtu masih belajar juga di depan pelatih itu. Pelatih itu kayak sutradara, kayak orang-orang TPI gitu, terus sama ngepasin durasi karena kan live waktu itu. Jadi kita ngelawak tuh cuma 5 menit waktunya. Nah itu Sabtu. Nah Minggu pagi kita persiapan agak santai, Minggu malam kita live. Biasanya kayak gitu, masuk dari Kamis sore, Jumat, Sabtu, Minggunya baru live. Itu selama 2 bulan begitu. Dan itu challenging banget nggak tuh Kak? Ya, kita
dari basicnya yang ngebanyol tiap hari bercanda, tapi kita harus sekarang menyampaikan di depan TV dan dikasih durasi dan diharuskan, kalau dulu nyebutnya mereka harus, jadi aku ngomong, temanku Aden lagi ngomong harus gitu. Jadi kita agak masih belajar di situ juga. Jadi Baja itu basicnya komedinya harus kayak tertulis, atau kita udah walaupun nggak tertulis saling ngapalin lah. Jadi habis ini gua ngomong, lu ngomong apa, kamu ngomong apa, jadi udah tertuntun gitu. Nggak bisa kalau kita langsung yang ngelawak gitu. Kalau ini Kak, kan sebelumnya kan lebih ke komedian gitu, pelawak. Nah setelah itu kan Kak Isa juga menjadi aktor nih. Nah itu pengalamannya gimana sih Kak? Kayak rasa-rasanya waktu awal, oh ini gue jadi aktor nih gitu, atau gimana Kak? Kalau untuk gue jadi aktor gitu kita enggak lah, kita sampai sekarang juga nggak ngerasa gitu. Mungkin ada beberapa temen atau saudara, nah kayak gitu, itu baru aktor ya, mereka yang ngomong. Kalau sampai sekarang kita juga agak keberatan kalau kita ngomong sendiri gue aktor gitu, kayaknya kesannya kan agak sombong gitu. Jadi kita nggak pernah juga ngerasa itu. Nah untuk ke tahap situ ini bener-bener kita belajar lagi. Waktu dapat kesempatan Para Pencari Tuhan itu kita ketemunya Pak Haji itu di salah satu iklan motor waktu itu. Ada satu desa itu namanya Desa Cibebek itu orang. Nah kita di situ ketemu Pak Haji. Ini kayaknya lu bertiga cocok nih buat sinetron gua religi gitu. Di foto, akhirnya dihubungin. Nah kita sebulan itu cuma belajar acting di kantor PH-nya Pak Haji itu. Diajarin jalan, cara ngomong. Karena orang jalan ketika kita sedih, ketika kita senang, bahagia tuh beda loh. Gak mungkin kita sedih jalannya cilaan. Sedih itu kan ada kayak agak diseret, agak lemes. Kita ketawa saat sedih. Ya pokoknya diajarin. Sebulan tuh ya begitu aja. Karena bener-bener saat kita dapat naskah di episode pertama itu banyak sedihnya saya. Kehilangan emak, nggak punya kerjaan, nggak tahu pulang kemana dari penjara. Jadi oh bener nih, selama ini gue selalu belajar sedih itu diterapkan juga gitu loh. Jadi sedih, kalau biasanya kita cuma cengenges, sekarang udah terbiasa humor kan sebelumnya. Jadi kita harus belajar lagi acting. Berarti kayak training khusus gitu ya? Training khusus sebulan, bahkan sebulan lebih kok. Itu lebih apa ya, Kak Isa lebih ngerasa susahnya gitu, apa senengnya juga? Tertantang sih, lebih tertantang. Jadi selain kita harus berakting, memerankan tokoh yang tertulis di naskah itu, nggak cuma ngapalin kan, nggak kayak cuma kita belajar terus apa kan. Nah, kita juga harus membagi ekspresi kita, mengerti teman bicara kita ekspresinya gimana, nggak cuma mikirin kita sendiri. Jadi kalau teman lu ngajak ngomong apa, kalau kita cuma bengong aja, cuma ngapalin naskah kita kan nggak akan masuk. Di gambar juga nggak akan nyatu kan. Nah situ namanya chemistry. Jadi kita harus belajar itu juga. Nggak boleh aku cuma ngapalin naskahku nih. Jadi temanku nanti kalau aku cuma ngapalin naskahku, temanku ngomong aku nggak ngerti nih. Oh, aku udah harus yang ngomong apa enggak nih kan? Jadi kayak emosinya juga nyambung gitu ya Kak. Nah kalau sejauh ini nih Kak, selama bertahun-tahun berkecimpung di dunia entertainment ini, yang paling memorable banget, yang paling berkesan banget buat Kak Isa tuh apa sih Kak? Iya kalau sampai sekarang sih kita nggak menutup ya, Para Pencari Tuhan tuh buat kita agak membuat kita sampai sekarang ini masih orang ingatnya Para Pencari Tuhan gitu. Orang manggil saya Juki gitu. Jadi walaupun kita udah nggak main, nggak diajak lagi di 4 tahun terakhir, 5 tahun ini, mereka tuh selalu ngetekin kenapa Para Pencari Tuhan nggak pakai mereka, nggak pakai ini. Jadi masih lah. Terus ketemu sama orang-orang yang selama ini saya lihat di TV dari kecil, kayak Deddy Miswar, dulu almarhum Didi Petet, kayak gitu. Buat saya masih wow gitu. Oke, siap Kak. Kalau ini nih, kalau tahun 2020 sampai 2021 ini kan kayak kemarin itu puncak-puncaknya pandemi banget ya kan. Nah, itu tuh tantangan apa sih yang Kak Isa dapetin di situ? Soalnya kan banyak banget kayak rintangan di berbagai aspek gitu, termasuk entertainment itu sendiri. Dulu kayak produksi itu kayaknya jarang ya di masa pandemi itu, kita nggak boleh berkumpul, nggak boleh ini. Jadi tayangan-tayangan tuh ya cuma itu aja sih, nggak ada yang baru. Jadi waktu itu cukup stuck. Akhirnya mau nggak mau aku tuh orangnya agak sedikit ini sebenarnya, kalau orang lagi rame, maaf nih bikin YouTube, bikin podcast, saya enggak, kalau orang lagi rame saya malah mager. Padahal tuh harus dari dulu saya sudah diingetin kalau lu suka makan, gue lihat di postingan lu makan, story lu makan, lu bikinlah konten makan gitu. Enggak saya jalanin dari udah sekian tahun itu, nggak jalanin. Baru kemarin gara-gara pandemi
mau nggak mau ngapain daripada diem, ya udah saya ngonten akhirnya. Daripada gabut terus mending berkreasi gitu ya Kak berarti. Digital juga gitu. Nah itu udah ada konten apa aja sih Kak di YouTube atau di media sosial lainnya? Kalau yang saya jalanin yang untuk sekarang yang agak aktif sih makan. Kalau konten-konten selebihnya ya saya selalu untuk merilskan diri, maksudnya jadi ya seperti itu gitu, nggak di kalau di layar kan cuma istilah kerjaan, kalau yang di sosial media saya ya aslinya seperti itu gitu. Kalau ada konten yang harus saya bikin itu mungkin istilahnya pesanan ya atau endorsan, jadi saya harus menjalankan tanggung jawab saya karena kontrak gitu. Oke, Mas. Oh ya, dan ini kan udah tahun 2022 nih, bulan Januari awal tahun gitu. Nah di sini tuh resolusi tahun barunya Kak Isa gimana sih Kak? Resolusinya berhasil di sini, saya kembali ke daerah, kembali mendekatkan sama ibu sama bapak saya karena ada sesuatu. Ibu saya juga kebetulan lagi sakit. Saya mau berbuat sesuatu gitu, entah itu ngelanjutin konten saya yang bisa ngangkat daerah-daerah saya. Syukur-syukur dengan aktivitas saya bersama keluarga saya di kampung itu, teman-teman yang sudah ngikutin saya menerima gitu. Pengennya sih kayak gitu. Kayak aku lihat di Instagramnya Kak Isa juga kan beberapa postingan terakhir itu kan di Karas, Gino itu ya Kak. Iya, maksudnya seperti itu gitu. Mencoba menikmati kembali di sini gitu. Siap. Oh ya Kak, untuk sekarang ini Kak Isa udah punya putra berapa nih Kak? Tiga. Wah, pada umurnya berapa semua tuh Kak? Baru mau tahun ini 7, 5 sama 3, jadi beda 2 tahun. Nah itu ada nggak nih Kak yang talenta atau bakatnya tuh kayak menurun dari Kak Isa gitu? Sementara belum sih. Yang kalau untuk talenta ke saya sih belum. Cuma talenta belingnya zaman kecil ya no. Ada. belum terlalu terlihat belum. Oke. Nah, Kak Isa untuk kan dari pengalaman Kak Isa di dunia entertainment udah lama banget itu kan ya. Dan sekarang kembali lagi masuk di Semasa di Cakra Podcast ini. Itu menurut Kak Isa apa sih yang bisa dikembangin gitu dari mungkin segi SDM-nya kali ya. Iya. Nah, itu dari pengalamannya Kak Isa juga. Kalau menurut saya sih banyak dikasih kesempatan sih. Cari kan kalau dulu di angkatan saya sih, maksudnya di masa saya juga sekolah tuh kayak lempeng-lempeng aja udah belajar pulang. Kalau zaman sekarang kan banyak kesempatan, udah banyak ya kayak media sosial seperti ini, bikin podcast, bikin film-film pendek, bikin semua mungkin diadu antar kelas atau antar kelompok kan udah bisa dilihat seperti apa kan, nggak semua ke situ juga, nggak bakal larinya ke situ juga. Kalau yang udah pengennya ke dokter atau lebih juga ada, maksudnya yang hampir seperti saya nih mudah-mudahan bisa seperti itu gitu, lebih baik sering diadain seperti itu gitu, buat acara apa gitu. Dan juga buat ini ya kayak kalau sekolah kan nggak cuma akademik aja, tapi semua siswa itu kan punya potensi yang beda-beda gitu ya Kak. Oke. Kalau Kakak tahu nih di YouTube itu juga banyak loh short movie-nya Semasa Kak. Iya, kemarin ada beberapa. Aku tuh sempat bilang sama Bu Guru dulu, aku maunya jangan disuruh ngepost salah satu teman yang ngirimin doang gitu. Aku maunya kayak aku bantu kalau bisa jadi juri gitu loh. Maksudnya jadi aku bisa nilainya tuh nilai semua gitu. Kalau cuma aku bantu salah satu yang ngirim ke aku kayaknya nggak enak gitu sama yang lain gitu loh. Jadi aku ngeposting. Ada beberapa teman yang masukin aku untuk bantuin promo. Lah lain-lainnya gimana nih, gue bilang gitu, mending aku jadiin juri sekalian, aku biar bisa nilai segala macam kan, aku bisa ngasih masukan gitu. Kalau cuma satu kan sayang. Iya Kak. Dan juga kayak lihat SMA ini kayak nostalgia gitu ya Kak atau nostalgia. Tadi sebelum ngajak temen juga yang satu angkatan mau lihat-lihat nih kita mana di kelas kita kok tadi, oh iya ternyata ada ketutup ini dulu, nggak, aku lupa yang ini malah baru ruangan apa. Soalnya ruangan baru ya Kak ya ini. Makanya. Oh ya Kak, dan juga remaja sekarang ini kan yang marak TikTok, terus Instagram, YouTube, lain-lain. Kalau aku gabut, aku juga scroll TikTok, ngapain gitu kan ya. Nah itu menurut pandangannya Kak Isa tentang hal itu gimana sih Kak? Kalau TikTok aku sendiri malah belum punya tuh sampai sekarang aku nggak apa-apa sih kalau segi dari positif bisa menghasilkan sih kan. Sekarang tuh apa ujung-ujungnya cuan gitu. Betul. Kalau dari masa-masa kalian atau umur kalian udah menghasilkan ya is okay, kenapa enggak gitu, asalkan ya kita udah SMA lah istilahnya, udah bisa nyaring mana yang bagus mana enggak, mana yang perlu ditiru mana yang enggak, ya
Berarti oke-oke kayak aja. lebih ke meningkatkan kreativitas Iya, juga harus, ya Kak? iya. Bahkan sekarang ya, kalau di kerjaan seperti aku itu kan ada endorse tuh. Itu salah satu pertama yang ditanyain mereka TikTok loh. Walaupun aku sekarang agak beberapa gara-gara gagal kontrak tuh gara-gara TikTok sebenarnya juga. Gara-gara aku nggak punya akun TikTok. Jadi ya oke, nggak apa-apa gitu. Nggak, maksudnya kalian punya, kalian scroll ya, kalau ada yang bagus bisa kalian lebih kreatifin lagi ya nggak apa-apa. Juga monggo gitu iya, kan monggo. ya. Malah lebih bagus juga gitu. Ya kita ambil yang positif-positifnya aja kan, Instagram, YouTube, Twitter juga ya, asal kita bisa menyaring kan banyak yang sisi positif, berita-berita juga yang bagus kan juga, walaupun ada berita yang nggak bagus juga kan kita juga udah bisa lah. Ini sangat kayak pisau lah, kalau kayak gimana ya, kalau media sosial tuh sangat bisa membantu banget. Dia kayak ada berita atau orang bisa membantu semua. Betul. Tapi kalau ada yang jelek langsung berat, habis semua juga. Jadi kayak begitu, tinggal kitanya aja memainkan seperti apa. Berarti kayak lebih bijaksana juga dalam medsos betul. ya Kak? Gak mungkin lah kita bisa menolak perkembangan zaman. Iya betul. Kayak kan ya perubahan selalu ada juga, perkembangan selalu ada. Oh ya Kak, mungkin Kakak punya kayak tips-tips gitu buat temen-temennya yang ingin menekuni bidang yang sama kayak Kakak ini. Selain dari kreativitas mungkin tadi. Buat sekolah lah, memfasilitasi. Terutama sekolah memfasilitasi dan biarkanlah teman-teman ini atau adik saya ini mengeksplor dirinya, Bu, jangan terlalu dibatasin, Pak. Ya tolong. Dikasih mereka difasilitasin, ada apa kek, lomba apa kek, bukan ya maksudnya yang sekekinian gitu. Kan banyak kalau yang seputaran saya ya, kalau yang selebihnya saya juga nggak begitu ngerti gitu. Karena banyak kayak misalnya kompetisi antar sekolah atau mungkin nasional ya, itu kan kayak dari berbagai bidang, mulai akademis, nari, terus short movie juga, malah juga mungkin ada yang kayak audisi acting kayak gitu kan ya. Iklan juga, aku dulu kuliahnya iklan loh, tapi nggak ngelanjut, masih nggak, kerjaannya nggak ke iklan. Walaupun sempat beberapa kali jadi bintang iklan, tapi nggak dari beda ini urusannya sama sekolahnya dulu. Oh iya Kak, tadi aku jadi keinget lagi nih, dulu itu kan waktu kuliah, berarti audisinya waktu kuliah ya Kak, atau gimana? Selesai, jadi kita lulus wisuda tuh Oktober, Desember tuh ada audisi. Februari baru mulai yang di TV itu, maksudnya mulai audisi TV. Itu kan audisi awal yang nggak dikeluarin TV itu kan Desember tuh, yang kita lulus apa enggak. Nah itu Desember udah selesai, Februari diumumin ternyata kita lolos. Jadi 2005 Februari itu kita baru jalan. 2005, wah. Aku baru lahir loh Kak. Aku baru lahir, wah. Keren banget Kak, swear ya ampun. Untuk kedepannya mungkin ada orientasi apa gitu nggak Kak? Kayak apa ya, dari bidang yang Kakak tekuni ini mungkin? Aku pengen membagikan juga sih pengalaman-pengalaman yang udah ada. Kalau ada kesempatan bareng teman-teman ya monggo gitu, silakan aku dipanggil aja ke sini, nanti kita berbagi, kita sharing-sharing. Atau kalian mau bikin film apa ya, setauku nanti sebisaku ya aku bantu sih. Siap Kak. Berbagi. Oh ya Kak, aku juga jadi penasaran nih Kak, kalau Kakak punya kesempatan untuk berbicara atau kayak nyampain sesuatu dengan diri Kakak yang dulu waktu SMA mungkin ya. Nah itu apa sih Kak yang bakal Kakak sampein? Dengan sampai di titik ini gitu, kayak nyangka gitu. Apa ya, aku seneng sama masa-masa SMA aku dulu ya berarti ya. Jadi aku nikmatin aja sih, nggak. Oh ada. Apa harusnya tuh, aku orangnya sering malu-maluin, tapi pemalu untuk urusan keromantisan sih. Harusnya aku dulu lebih agak bisa romantis sama seseorang, atau istilahnya berani mengungkapkan perasaan, nggak terpendam, jadi nggak ada penyesalan gitu, dan pemikiran ya. Aku dulu terlalu cuek soal ini malah di SMA. Ya itu nggak terlalu aku salin juga sih. Kadang juga kalau itu pengen punya cerita SMA tuh punya orang spesial, ternyata aku nggak dulu. Jadi ekspektasi dan realita. Iya. Wah oke. Oh ya Kak Isa, kita kan kayak udah berbincang-bincang berapa menit ini ya, berbelas-belas menit mungkin. Nah itu sebelum kita sampai di penghujung podcast ini, aku mau tanya nih Kak, ada ini nggak kayak suatu kata kunci utama gitu, atau mungkin kayak pesan terakhir buat adik-adiknya ini di rumah dan adik-adiknya di semasa untuk kayak bisa meraih mimpinya, akhirnya bisa menggelora seperti Kak Isa juga. Jadi diri sendiri
boleh niruin orang lain, tapi ya jangan diturunin plek-plekan lah, dibikin lebih kreatif gitu. Terus percaya dirinya pompa terus, asal tidak merugikan orang lain, membuat orang lain kecewa, sakit hati, ya udah sikat aja lah. Ini kalau kata orang-orang pokoknya cuan sekarang apa-apa. Iya, jadi tetap percaya dirinya lah. Nggak semua yang sesuai kita belajar tuh menjadi masa depan kita sih. Jadi kan kayak tadi aku belajar nih, nggak tahu ternyata aku malah jalannya ke sini gitu. Jadi jangan sungkan atau jangan malu untuk ngikutin kata hati. Iya, kata hati. Gas aja ya, gitu gas, ya Kak berarti. Gas. Oke, jadi teman-teman kita udah berbincang-bincang dengan Kak Isa juga yang amazing ini. Take note juga buat pesannya tadi, jangan tetap percaya diri dan juga tetap berekspresi dan berkreativitas ya kan, sesuai dengan kata hati kamu. Jangan takut gitu lah bisa dibilang ya. Oke Kak Isa, jadi mungkin ada pesan terakhir apa ya? Kan tadi udah semangat gitu. Mungkin kayak untuk sekolah atau gimana gitu Kak sebelum kita menutup podcast kali ini. Untuk sekolah ya kayak minum obatnya sesuai anjuran. ikutin dulu. Kita lihat situasi nih. Kalau kita harus saatnya belajar nurut, ya udah nurut aja dulu. Nanti kalau kita punya kesempatan kita berekspresi lain di luar jalurnya itu ya monggo. Yang penting asal tidak merugikan itu loh. Oke, siap Kak. Dan aku pengen berterima kasih banyak sekali Kak atas kehadirannya dan dengan juga senang hati bisa bergabung sama kalian di Cakra Podcast ini bersama Sobat Cakra. Ya, Sobat Cakra, ditunggu apa harus aku bisa bantu apa, ngasih masukan apa, kabarin aja, kita bikin apa lagi monggo. Selama saya masih di Magetan saya siap bantu kalian. Oke, siap Kak. Terima kasih banyak ya Kak Isa. Sama-sama. Buat teman-teman semuanya jangan lupa untuk stay tune untuk episode podcast berikutnya karena gak bakal kalah serunya lagi. Kita bakal ngobrol-ngobrol sama siapa lagi ya. Nah, itu jadi ya tetap semangat semuanya, tetap berkreativitas juga, dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah teman-teman.